Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas satu saham, di mana labanya di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan. Jika kamu melihat data historis sejak tahun 2017 hingga 2025, laba di Q1-nya merupakan laba tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan ini. Labanya juga bisa dilihat cukup relatif bertumbuh dari tahun ke tahun. Memang sempat mengalami penurunan di tahun 2020, tapi kemudian mengalami kenaikan lagi. Dan di tahun 2024 memang sempat turun, tapi pada Q1 2025 mengalami kenaikan lagi untuk data Q1-nya. Sedangkan untuk data setahunnya, bisa kamu lihat di sini bahwa memang pernah terjadi penurunan di tahun 2020, tapi kemudian kembali bangkit dan di tahun 2025 diproyeksikan labanya juga mencapai angka all-time high-nya. Meski begitu, kita harus menunggu data hingga Q4 agar supaya datanya lebih akurat lagi. Karena data pada saat video ini dibuat masih menggunakan data Q1 yang disetahunkan. Nah, perusahaan ini memiliki gross profit margin 35,15% dengan net profit margin 21,12%. Net income-nya mengalami growth 23,25% secara quarter year on year. Tawaran dividen yield-nya menarik dengan angka 7,5% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Kita akan lihat sebentar untuk aspek dividennya. Ini merupakan informasinya. Jika kamu lihat, setidaknya berdasarkan data sejak tahun 2020 untuk payment year-nya, kamu akan menemukan fakta menarik. Saham ini konsisten bagi dividen 4 kali dalam 1 tahun. Bisa kamu lihat datanya. Di tahun 2020, mereka bagi dividen di bulan Juli, Agustus, September, dan Desember. Tahun 2021, mereka bagi dividen bulan Juni, Juli, Agustus, dan November. Tahun 2022, mereka bagi dividen bulan Mei, Agustus, September, dan November. Tahun 2023, mereka bagi dividen bulan Mei, Juni, Agustus, dan November. Dan tahun 2024, mereka bagi dividen bulan Mei, Juli, Agustus, dan November. Pada tahun 2025 ini, mereka baru satu kali bagi dividen, yaitu pada tanggal 27 Mei tahun 2025. Ini sekilas merupakan grafik harga sahamnya. Saat video ini dibuat, saham ini diperdagangkan pada angka 1.800. Jika melihat data 10 tahun terakhir, dulunya harga sahamnya berada pada angka di bawah 1.500, tapi pernah juga hingga di atas angka 2.250. Untuk grafik PBV-nya, memang jika kamu lihat angka PBV-nya cukup premium dengan nominal 2,76 kali. Rata-rata PBV-nya adalah 4,04 kali. Menurut kamu, apakah hal ini masih wajar ataukah sudah tergolong mahal? Silahkan kamu analisa berdasarkan berbagai aspek. Yang jelas memang secara nominal angka PBV-nya cukup tinggi jika dibandingkan dengan saham-saham yang menghasilkan laba lebih besar. Sebut saja seperti BRI, Telkom, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, saham yang kita bahas adalah saham SMSM atau PT Slamet Sempurna dengan kenaikan harga 3,15% dalam 1 tahun terakhir. Nah, sekarang mari coba kita lakukan proyeksi dari sisi dividen dan PBV-nya. Pertama kita lihat dulu dari range PBV-nya. Ini merupakan informasi yang akan kamu temukan di laporan keuangan Q1 tahun 2025. Dan dengan perhitungan sederhana akan diperoleh modal per lembar 651 per lembar saham. Dengan menggunakan harga saham 1.800 artinya PBV saham ini 2,76 kali. Jika kita cocokkan dengan grafik PBV-nya, angkanya sama yaitu 2,76 kali. Sekarang, apabila kita menggunakan range PBV 2 kali hingga 3 kali, maka diproyeksikan sebagai berikut. Di angka PBV 3 kali, harga sahamnya 1.953, atau ada potensi kenaikan 8,5% dari harga saat video ini dibuat. Jika range PBV-nya di angka 2 kali, ada proyeksi ke harga 1.302, atau dengan kata lain ada penurunan sekitar 27,7% dari harga saat video ini dibuat. Nah, sebagai informasi, disclaimer dulu, ini hanya proyeksi dan bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Mohon juga agar cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja terdapat kesalahan perhitungan atau pengetikan. Sekarang mari coba kita lakukan proyeksi dari sisi dividennya. Nah, total dividen di tahun 2024 adalah 135 per lembar saham. Itu diperoleh dengan menghitung angka sebagai berikut. 35 per lembar yang dibagi di bulan November tahun 2024 ditambah 35 per lembar di bulan Agustus, 40 per lembar di bulan Juli, dan 25 per lembar di bulan Mei. Itu merupakan total dividen berdasarkan payment year tahun 2024. Nah, sekarang laba tahun bukunya adalah 1024 dan kita bandingkan dengan laba tahun sebelumnya adalah 944. Angka ini bisa kamu lihat.
laba di tahun 2024 adalah 1024 dan di tahun 2023 adalah 944 dengan asumsi sebagai berikut. Apabila payout rasionya sama, diharapkan di tahun 2025 ini mereka akan membagikan dividen dengan komposisi yang sama seperti pencapaian di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, dengan data itu, asumsinya payout ratio akan menjadi 146,44 per lembar saham. Karena terjadi kenaikan laba sekitar 8,5%, maka dividen per share-nya juga diproyeksikan mengalami kenaikan. Dengan kata lain, proyeksi dividen yield-nya sekitar 8,1% secara total. Karena perusahaan sudah bagi dividen 25 per lembar saham di tahun 2025, nah itu artinya sisa dividen per share dengan angka proyeksi adalah 121,44. Dengan kata lain, sisa potensi dividen yield-nya adalah 6,7%. Tapi sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja terdapat kesalahan perhitungan atau pengetikan. Yang jelas, saya hanya menggunakan data ini berdasarkan angka di payment year-nya. Artinya, saya hanya menggunakan total dari payment year misalkan di tahun 2024, tahun 2023, dan seterusnya. Saya tidak mempertimbangkan unsur dividen interim maupun dividen final yang dibagikan di tahun tersebut. Sehingga apabila kamu ingin lebih realistis lagi, silahkan kamu lakukan perhitungan. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa memiliki gambaran kira-kira untuk proyeksi dividennya seperti apa dengan asumsinya payout ratio tetap. Nah sekarang, mari kita bahas laporan keuangan Q1 tahun 2025 saham ini. Ini merupakan laporan keuangannya yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat jumlah kasnya yang mencapai 1,2 triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Komposisi aset lancarnya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kas, yang kedua piutang usaha pihak ketiga, dan ketiga adalah persediaan. Sedangkan untuk komposisi aset tidak lancarnya memiliki total 1,3 triliun yang mana lebih kecil dari aset lancarnya. Nah sekarang kita bandingkan. Saldo kasnya 1,2 triliun ini dengan jumlah liabilitas perusahaan jangka pendeknya berjumlah 691. Artinya perusahaan ini mampu membayar seluruh hutang jangka pendeknya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Ini merupakan salah satu keuntungan dari saham ini karena memiliki likuiditas yang baik. Untuk komposisi liabilitasnya juga mayoritas didominasi oleh hutang jangka pendek dibandingkan hutang jangka panjangnya. Nah kita lihat lagi, dengan jumlah liabilitas 952 ini kita bandingkan dengan ekuitas perusahaan yang memiliki total 3,7 triliun. Angkanya cukup berbeda jauh, artinya dari saham ini cukup rendah dan hal itu memberikan nilai tambah kepada saham SMSM ini. Dari sisi likuiditasnya baik, dari sisi pembagian dividen rutin biasanya 4 kali dalam 1 tahun. Dan dari sisi dividen yieldnya bisa dikatakan cukup menarik meskipun tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Kemudian bagaimana dari aspek laba ruginya? Penjualan neto berjumlah 1,2 triliun yang mengalami kenaikan juga dibandingkan 31 Maret tahun 2024. Beban pokok penjualannya juga naik, tapi karena secara nominal kenaikan pendapatan lebih besar, maka laba brutonya masih bisa tumbuh dari 412 menjadi 440. Beban penjualannya mengalami penurunan, dan begitu juga untuk beban umum dan administrasinya. Ada juga penurunan dari beban operasional lainnya. Nah, hal itu menyebabkan laba usaha mampu tumbuh dari 285 menjadi 350. Kesimpulannya apa? Laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan dari 216,3 menjadi 265,01. Sekarang kita lihat sekilas terkait rincian dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Apa saja komposisi yang terkandung di dalamnya? Mari kita lihat di laporan keuangan di catatan kakinya. Nah, dari sini kamu bisa lihat bahwa mayoritas berasal dari penjualan neto kepada pihak ketiga dengan angka 1,2 yang juga mengalami kenaikan. Ada juga informasi bahwa pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan periode sebelumnya, tidak terdapat penjualan ke pelanggan yang jumlah penjualannya selama setahun melebihi 10% dari penjualan neto konsolidasian interim. Artinya bisa dikatakan penjualan neto perusahaan ini merata ke konsumennya. Tidak ada satu konsumen atau dua konsumen yang mendominasi dari total penjualannya. Hal ini menurut saya pribadi cukup baik karena dengan begitu perusahaan ini tidak ketergantungan kepada hanya satu atau dua pelanggan saja. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham SMSM ini menarik? Dari aspek dividen, mereka merupakan salah satu saham yang bisa cukup dipertimbangkan. Memang untuk angka dividen yieldnya tidak sejumbo saham-saham batubara, katakanlah seperti ITMG, PTBA, dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, tidak juga terlalu rendah. Dengan adanya kenaikan laba, diharapkan apabila payout rasionya sama, angka dividen yieldnya bisa mengalami kenaikan. Tapi di sisi yang lain, kamu harus mempertimbangkan dengan baik aspek valuasinya.
melihat angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan PBV saham-saham big caps yang mampu menghasilkan laba lebih besar, valuasi lebih rendah, dividen yield yang lebih menarik di tahun 2025 ini. Alasannya sederhana, karena banyak saham big caps yang harganya sedang turun sehingga menyebabkan dividen yieldnya menjadi lebih besar lagi. Silakan kamu pertimbangkan dari berbagai aspek, entah itu aspek profit maupun aspek risikonya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, dan ingat, bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saya tertarik membahas topik ini karena dalam waktu dekat akan ada musim dividen. Kamu tentu sudah tahu bahwa mayoritas perusahaan besar atau yang biasa kita sebut dengan big caps cenderung membagikan dividen satu kali dalam satu tahun. Dan dalam waktu dekat ini, kemungkinan untuk big banks yang akan melaksanakan RUPS dan akan memutuskan kapan mereka membagi dividen. Tentu hal ini menjadi pertanyaan, apakah kita harus membeli saham tersebut untuk mendapatkan dividen, ataukah dividen itu merupakan suatu jebakan yang mana jika kita beli sahamnya, kita dapat dividen tapi kita malah rugi secara capital loss. Kita akan membahasnya pada video kali ini. Untuk itu, silahkan tonton video ini dengan detail. Pertama, mari kita gunakan sebuah asumsi. Misalkan, harga saham di angka Rp1.000 dan nanti kita akan memperoleh dividen sebanyak Rp70. Artinya kita akan mendapatkan dividen yield sekitar 7% dari harga beli kita. Nah, memang dari sini kita bisa lihat bahwa kita mendapatkan uang sebanyak 7% tanpa kita harus peduli apakah harga sahamnya akan naik atau turun, apakah fundamentalnya baik atau tidak. Dengan catatan, kita membelinya saat sudah mengetahui angka dividen per share yang ditetapkan di tahun 2025 ini. Mengingat banyak juga perusahaan yang mungkin tidak rutin membagi dividen. Kadang dividennya besar, kadang dividennya kecil, tapi kadang juga tidak membagi dividen. Untuk itu, tips bagi kamu, usahakan kamu jika mencari dividen, carilah perusahaan yang konsisten membagi dividen dengan payout ratio yang stabil, dengan laba yang bertumbuh. Nah, kemudian bagaimana jika skenario-nya, harga sahamnya setelah kita beli sahamnya, kita terima dividen tapi ternyata malah turun menjadi Rp900. Itu artinya dividen yang kita peroleh sebanyak 7% ini sebenarnya sia-sia karena secara floating loss kita masih rugi 10% dari penurunan harga 1.000 ke 900. Itu artinya sebenarnya jika di total kita masih rugi sekitar 3% dari pembelian dividen yang kita peroleh. Nah, pertanyaannya di sini, apakah dividen itu menarik atau tidak? Apakah dividen itu menguntungkan atau tidak? Ini menurut pendapat saya pribadi. Dalam jangka pendek, mungkin saja akan terjadi lonjakan seperti ini. Kamu terima dividen 7%, tapi kamu mengalami floating loss 10%. Alhasil, angka ini akan menjadi kenyataan jika kamu realisasikan. Ingat, jika kamu jual sahamnya dan kamu realisasikan, floating loss ini menjadi realisasi loss, yang mana kamu rugi 10% dengan menerima dividen 7%. Tapi bagaimana jika kita melihat dalam jangka panjang? Memang tidak ada jaminan di masa depan harga saham akan terus naik. Tapi apabila perusahaan konsisten bagi dividen dari waktu ke waktu, seperti yang sudah saya bahas pada beberapa video sebelumnya, akan ada masanya di mana kamu bisa balik modal hanya dari dividen saja. Itu artinya tanpa peduli harga naik maupun turun, kamu tetap menerima dividen rutin setiap tahunnya. Dengan catatan, perusahaan terus memiliki kinerja yang baik bahkan bertumbuh dengan dividen payout ratio yang stabil. Sehingga kamu berpotensi menerima dividen yang secara konsisten dari tahun ke tahun. Memang bisa kita katakan cara ini agak membosankan karena kita tidak ngapa-ngapain, kita hanya menunggu dividen yang diterima setiap tahunnya. Tapi tentu kamu harus ingat bahwa sangat penting untuk memantau kinerja perusahaan yang terkini. Jangan sampai kamu sudah berharap mendapatkan dividen yang besar, tapi ternyata perusahaan kinerjanya sangat menurun sehingga terpaksa harus membagikan dividen yang kecil, bahkan tidak membagi dividen. Nah, kesimpulannya, dalam jangka pendek, memang adanya potensi mengalami floating loss dari dividen yang kamu peroleh. Sehingga saya bisa sarankan bahwa jika kamu memang tertarik dengan saham tersebut dan mengincar dividennya, sebaiknya lakukan pembelian jauh-jauh hari sebelum dilakukannya RUPS dan sebelum adanya keputusan RUPS. Memang di sini ada pro dan kontranya. Untuk sisi plusnya, kita mungkin bisa memiliki potensi menerima dividen dengan yield yang lebih besar. Karena ada kemungkinan harga sahamnya akan mengalami kenaikan saat diumumkan RUPS dan pasar merespon positif hasil RUPS tersebut. Tapi di sisi yang lain, ada juga potensi risiko, di mana apabila hasil RUPS nanti tidak sesuai dengan harapan kita, maka ada kemungkinan harga bukan naik tapi malah turun.
Saya sudah sempat merasakan dua skenario ini di pasar saham, di mana saya pernah membeli saham sebelum Kumdet, katakanlah harga sahamnya Rp1.000, dan karena saya tertarik memang dari sisi dividennya dan memang perusahaannya adalah perusahaan yang bagus. Nah, tapi pada saat RUPS ternyata ada sesuatu kondisi di mana yang menyebabkan pembagian jumlah dividennya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alhasil, harga saham bukan naik tapi malah turun, katakanlah turun menjadi Rp900. Itu artinya di sini saya mengalami dua kerugian. Yang pertama, kerugian secara floating loss karena harga saham turun dari 1.000 ke 900. Kerugian kedua adalah dividen yield saya menjadi lebih kecil. Karena sebenarnya saya bisa membeli pada harga 900 dan memiliki dividen yield yang jauh lebih besar apabila saya sabar menunggu hasil keputusan RUPS. Tapi, karena saya membelinya sebelum dilakukan RUPS, maka harga beli saya jauh lebih tinggi yaitu di angka Rp1.000. Tapi di sisi yang lain, ada juga skenario sebaliknya, di mana saya membeli sebelum adanya RUPS, sehingga memang saya mengincar dividen saham tersebut. Alhasil saat dilakukannya RUPS, hasil RUPS itu sesuai dengan yang diekspektasikan, sehingga membuat harga sahamnya mengalami kenaikan. Bahkan, saat Kumdet dan XDET sekalipun, meskipun harga sahamnya sempat turun sedikit, tapi kemudian naik lagi. Alhasil saya memperoleh dua keuntungan. Yang pertama, dividen yield yang besar, dan yang kedua, memiliki floating profit dari skenario tadi. Jadi, untuk jangka pendek, memang ada potensi dividen itu merupakan sebuah jebakan yang membuat kamu mengalami floating loss. Tapi tidak semua saham seperti itu. Jika kita bisa memanfaatkan kondisi sebaik mungkin, tapi ingat ini juga berpotensi resiko di mana mengalami floating loss dan adanya potensi kerugian dividen yield. Tapi jika kamu berani mengambil resiko tersebut, tidak menutup kemungkinan kamu bahkan bisa mengalami dua keuntungan. Yang pertama, dividen yield lebih besar. Yang kedua, menghasilkan capital gain. Nah, tapi untuk aspek dividen, saya pribadi lebih tertarik untuk fokus ke dalam jangka panjangnya. Saya kurang tertarik untuk jangka pendek, karena mengingat fluktuasi harga saham yang cenderung lebar jika melihat dalam time frame jangka pendek, sehingga lebih menarik untuk melihatnya dalam jangka panjang. Mari saya tunjukkan sebuah cerita terkait konsep dividen ini. Beberapa dari kamu mungkin sudah mengetahui terkait Warren Buffett yang memperoleh dividen jumbo dari saham Coca-Cola karena sudah membelinya sejak lama. Berdasarkan informasi di Google ini, kamu bisa baca, pada tahun 2024, Warren Buffett diperkirakan akan mendapatkan dividen sebesar $776 juta dari Coca-Cola. Angka ini didasarkan pada 400 juta saham Coca-Cola yang dimiliki Berkshire Hathaway, perusahaan investasi milik Buffett. Nah, kamu bisa lihat di sini. Ini merupakan salah satu dari keajaiban dividen dalam jangka panjang dengan catatan perusahaannya konsisten tumbuh dan payout rasionya stabil dari waktu ke waktu. Kamu mungkin tahu bahwa perusahaan Warren Buffett ini memang jarang membagi dividen kepada pemegang sahamnya. Tapi menurut saya pribadi, perusahaan ini dapat memanfaatkan dividen dari perusahaan yang mereka beli untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Setidaknya berdasarkan artikel ini, kamu bisa baca di sini bahwa konglomerat ini akan mengantongi pendapatan dividen sebanyak 6 miliar US dollar atau setara 94,16 triliun pada tahun depan. Mengutip Investing, Minggu 12 November 2023, sebagian besar pendapatan dividen Berkshire Hathaway tahun depan akan berasal dari 3 perusahaan saja. Itu artinya dari sini kamu bisa lihat bahwa Warren Buffett ini cenderung tertarik dengan beberapa perusahaan besar yang sudah terkenal dan sudah terbukti sepak terjangnya dan memiliki prospek yang menarik di masa depan. Sebut saja seperti Coca-Cola, Bank of America, Apple, dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan salah satu strategi yang mungkin bisa kita terapkan di Indonesia dengan mengacu kepada konsep dividend investing untuk diproyeksikan dalam jangka panjang dengan catatan perusahaannya bertumbuh, kinerjanya bagus, memiliki prospek yang baik, dividen payout rasionya stabil, dan konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Sebagai contoh, ini merupakan salah satu historical pembagian dividen dari saham BBRI. Bisa kamu lihat di sini pada tahun 2003, jumlah pembagian dividennya hanya 8,21 per lembar saham. Itu di mana setara dengan pembagian dividen sebanyak 990 miliar rupiah dan 75% dari laba yang mereka capai. Seiring dengan berjalannya waktu, kamu tentu sudah tahu bahwa pada tahun 2023, BRI membagikan dividen dengan angka yang jauh lebih besar. Begitu juga dengan dividen interim dibagi di tahun 2024. Angkanya secara pencapaian laba yang mereka capai jauh lebih besar, sehingga menyebabkan dividen yang dibagikan juga menjadi lebih besar. Apalagi pada beberapa waktu terakhir ini, payout rasio BBRI sangat tinggi dengan angka sekitaran 80-85%. Nah, bisa kamu lihat di sini. Untuk historical pembagian dividen BRI, memang dalam jangka waktu yang panjang kita bisa melihat di sini. Jika kita berada pada tahun 2024,
dan kita lihat ke belakang di tahun 2003, rasanya kita ingin balik lagi ke tahun 2003 untuk membeli saham ini. Sehingga di tahun 2024 kita memperoleh dividen yang sangat banyak. Tapi apakah hal itu bisa terjadi? Tentu tidak, bukan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, kita hanya bisa hidup di masa sekarang dan memproyeksikan di masa depan. Memang ada kemungkinan juga pertumbuhan BRI ini tidak sebesar pertumbuhan 20 tahun ke belakang, mengingat pencapaian labanya tentu sudah tidak sekecil tahun-tahun 2003 yang tadi kita bahas. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan perusahaan ini masih bisa tumbuh, sehingga berpotensi membagikan dividen dengan angka yang jauh lebih menarik. Tapi kembali lagi, tidak ada yang bisa memastikannya. Bisa iya, bisa tidak. Perusahaan ini kedepannya bisa membagikan dividen dengan angka yang jauh lebih besar, tapi bisa juga mungkin menjadi lebih kecil. Sebagai informasi, BRI juga ternyata sebelumnya pernah membagikan dividen dengan payout rasio yang hanya 20%. Contohnya seperti di tahun 2011, 30% di tahun 2012, 13, 14, 15. Naik 40% di tahun 2016, dan seterusnya. Itu artinya semuanya membutuhkan waktu yang panjang sehingga perusahaan dapat membagikan dividen dengan angka yang menarik. Kita memang tidak tahu ke depannya seperti apa. Apakah perusahaan yang kita beli ini menawarkan dividen yang menarik ke depannya atau tidak. Tapi setidaknya dengan melakukan analisa di masa sekarang, berdasarkan historical data di masa lalu, dan yakin bahwa kinerja perusahaan masih bisa tumbuh di masa depan, itu bisa menjadi pegangan bagi kita untuk memperoleh dividen yang jauh lebih menarik di masa depan. Tapi ingat, semuanya mengandung resiko. Hal itu hanya sebuah proyeksi saja, bisa benar, bisa juga salah. Sebenarnya selain BRI ada juga beberapa perusahaan big caps lainnya yang menawarkan potensi seperti ini. Kamu bisa melakukan analisa sendiri berdasarkan berbagai informasi resmi yang bisa kamu peroleh. Tapi intinya yang mau saya katakan di sini adalah tidak semua dividen itu merupakan jebakan. Memang ada dividen yang berupa jebakan, tapi juga ada dividen yang bisa menghasilkan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Semuanya tergantung kepada berbagai aspek yang bisa kamu pertimbangkan. Satu saham yang sama bisa memberikan hasil yang berbeda-beda. Semuanya tergantung kepada kondisi kamu masing-masing. Dan ingat, selalu pertimbangkan dengan matang-matang setiap keputusan yang kamu ambil, karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.